Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Hartina dengan nomor induk mahasiswa 858345232. Saya dari UPBJJ Banjarmasin Universitas Terbuka. Jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas praktikum IPA DSD, yakni pada modul 8 listrik dan magnet. Pada kegiatan praktikum 1 yang judulnya adalah kelistrikan. Judul percobaannya adalah percobaan arus listrik dan tegangan listrik. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak, yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar listrik konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena beda potensial atau tegangan, di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Alat dan bahan yang digunakan adalah rangkaian listrik yang sudah saya rangkai seperti ini. Ada baterai 3 buah, ada penjepit listrik berwarna hitam dan merah, ada lampu, dan ada alat tulis dan tabel pengamatan, ada kawat besi, ada kawat tembaga, ada sendok, ada potongan kayu, karet penghapus, grafit atau mata pensil, ada kertas, tas plastik, ada air garam, air PDAM. Langkah percobaan, susunlah 3 buah baterai secara seri, buatlah gambar rangkaiannya seperti ini. Hubungkanlah kabel merah pada kutub plus dan kabel hitam pada kutub min. Salah satu ujung kabel merah dipasang bola lampu. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus listrik dari kutub plus menuju kutub min. Tentukan semua jenis bahan yang telah disediakan tadi apakah termasuk konduktor. Catat hasilnya pada tabel pengamatan. Percobaan pertama pada kawat besi. Kita pasangkan kawat besi pada penjepitnya. Ternyata lampunya menyala karena kawat besi dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Percobaan kedua, kawat tembaga. Pada kawat tembaga, ternyata lampunya juga menyala karena kawat tembaga dapat menghantarkan listrik yang disebut konduktor. Yang ketiga, sendok perak. Pada sendok perak, ternyata lampunya juga menyala karena sendok dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang keempat, ada potongan kayu. Ternyata pada potongan kayu lampu tidak menyala karena potongan kayu tidak menghantarkan listrik atau disebut dengan isolator. Pada karet penghapus ternyata tidak menyala karena karet penghapus juga tidak menghantarkan listrik yang bersifat isolator. Selanjutnya ada grafit atau mata pensil. Ternyata lampunya menyala karena grafit menghantarkan arus listrik yang bersifat konduktor. Pada kertas ternyata lampu tidak menyala, berarti kertas tidak menghantarkan listrik atau bersifat isolator. Selanjutnya ada tas plastik. Kita pasangkan, ternyata pada tas plastik lampu juga tidak menyala, berarti tidak menghantarkan listrik yang bersifat isolator.
Pada air keran ternyata lampunya juga menyala, berarti air keran juga menghantarkan listrik atau bersifat konduktor. Yang terakhir ada air garam. Ternyata pada air garam lampu juga menyala, berarti air garam menghantarkan listrik atau bersifat konduktor. Jadi kesimpulannya adalah agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus disebut konduktor dan yang tidak menghantarkan disebut isolator. Dari hasil percobaan, bahan yang termasuk konduktor yaitu kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit, dan air garam. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, dan tas plastik termasuk isolator. Percobaan tegangan listrik. Percobaan pertama, buatlah rangkaian seperti berikut. Sambungkan pada baterai. Apakah lampunya menyala? Ternyata hasilnya lampunya tidak menyala karena kedua ujung kabelnya sama-sama berada di muatan positif, sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listrik. Percobaan kedua, buatlah rangkaian seperti berikut. Kemudian tempelkan ujung kabel pada kutub baterai positif dan negatif. Amati hasilnya. Ternyata hasilnya menyala, namun agak redup karena muatan listriknya tidak terlalu besar, hanya menggunakan satu baterai. Percobaan ketiga, buatlah rangkaian seperti berikut. Tempelkan ujung kabel pada kutub positif dan negatif baterai. Amati hasilnya, ternyata lampunya menyala, lebih terang karena muatan listrik lebih besar. Selanjutnya, sama dengan cara sebelumnya, buat rangkaian seperti berikut. Gunakan 3 baterai yang dirangkai secara seri. Amati hasilnya. Hasilnya menunjukkan ternyata lampunya menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan baterai yang digunakan lebih banyak. Jadi dapat disimpulkan bahwa tegangan listrik adalah beda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Semakin besar tegangan, semakin besar arus yang mengalir, dan semakin kuat efek yang ditimbulkan oleh rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai yang digunakan, maka akan semakin cerah cahaya yang dihasilkan oleh lampu.